hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Orangnya Dery karena sakit. Ya. Kita doakan semoga temannya sakit. Dery semoga agar bisa mengikuti pembelajaran ya seperti kita normal ya. Silakan kita berdiri agar nanti pembelajaran berjalan dengan rileks. Ikuti gerakannya ya. Ya, dilempar. Memotong. Mempaku. Ya, pusat. Pusat ramai juga nanti ya. Ya, sampai menggetarkan bumi. Oke. Itu. Tangan. Silakan duduk kembali. Kita sudah membahas mengenai fungsi-fungsi lembaga sosial ya. Dan kemarin juga Bapak sudah memberikan informasi kepada kalian untuk mempelajari materi mengenai kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa lain. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pertama adalah anak-anak mampu mengidentifikasi proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah anak-anak mampu mengidentifikasi ya pengaruh kebudayaan, sosial, agama yang masuk ke Indonesia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita tahu tak Candi Borobudur atau pernah mendengar? Nah, pernah? Kemudian Candi Prambanan? Nah, kira-kira candi tersebut kalau Candi Borobudur itu biasanya umat agama apa? Buddha. Apa? Buddha. Agama Buddha. Kalau Candi Prambanan? Hindu. Ya, agama Hindu. Dan selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi mengenai kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa lain. Nah, sebelumnya mari kita simak dulu mengenai sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia dan Nusantara ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat Nusantara pada masa Hindu dan Buddha. Tiga teori peperanganlah yang menyebabkan masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Sebagian berpendapat kaum Brahmana lah yang membawa Hindu dan Buddha ke Nusantara. Namun ada pula yang berpendapat bahwa orang-orang di Nusantara lah yang belajar ke India. Dalam bidang sosial, pengaruh Hindu kemudian sangat dominan. Terbukti dengan adanya sistem pembagian golongan atau tingkatan dalam masyarakat yang disebut kasta. Kalian tadi sudah menyimak video yang Bapak berikan mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, sekarang kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebelumnya itu apakah atau bagaimana kehidupan masyarakat kita dulu dengan negara lain, apakah sudah ada interaksi atau belum? Ya, nah di sini pada awal Masehi telah terjadi hubungan dagang antara India, Indonesia dan Cina. Nah, pada zaman dahulu bangsa Eropa itu membeli rempah-rempah dari Cina dan India. Belum dia datang langsung ke Indonesia. Namun setelah penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris itu baru dia langsung ke pusatnya yaitu di Indonesia. Dahulu Eropa itu membeli barang lewat jalur darat ke Cina maupun ke India. Namanya ini adalah jalur sutra. Karena Hindu dan Buddha di India itu sudah ada pada masa atau tahun 2000 sebelum Masehi untuk agama Hindu dan untuk agama Buddha itu adalah 500 sebelum Masehi. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah air sutra dari Cina.
adalah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur buka. Selain kain sutra, pewangian dan rebahan juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Yang dulunya itu melewati jalur darat, sekarang melalui jalur laut, yang itu melalui Selat Malaka ini ya. Ini daerah Eropa, kemudian ini India dan Cina. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha? Sekarang coba coba Bapak bisa kelihatan? Ya. Yang keras ya? Ya. Pada masa kerajaan nenek moyang yang sudah menetap di berbagai pulau di kepulauan Indonesia. Mereka senantinya melakukan aktivitas yang sudah maju dengan melayar Kemampuan berlayar yang baik menjadikan mereka dapat berpetualang ke berbagai negara di negeri di ya. Ayo lanjutkan lagi. belahan dunia lain. Pada masa awal tahun Sehi budaya di kawasan Asin dan di kawasan apa ini? Asia Ya. Tenggara termasuk Indonesia. Ya, termasuk Indonesia. Ya. Latihan lagi ya. Kira-kira ada di antara kalian yang mengetahui mengenai pendapat masing-masing teori ini? Siapa yang sudah tahu? Apakah itu teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Aswali? Siapa yang bisa bantu Bapak? Silakan, Dodi. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen yang berpendapat bahwa penyebaran agama Hindu dan Buddha Nusantara dilakukan oleh kaum Brahmana atau pendeta. Kaum Brahmana ini datang ke Indonesia melalui dua cara, yaitu diundang oleh raja-raja setempat untuk menyebarkan ajaran agama serta ikut bersama para pedagang yang datang ke Nusantara. Kemudian ada teori Waisya yang dibawa oleh kaum pedagang yang sudah sejak lama melakukan pelayaran dan singgah di Indonesia, sehingga lama-kelamaan mereka berinteraksi, bahkan sampai ada yang menikah dan menganut atau memeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya setelah Bapak menerangkan materi tadi, sekarang mari kita bersama-sama untuk membentuk kelompok seperti yang Bapak katakan tadi. Masing-masing kelompok berjumlah 1 sampai 3 orang. Karena sekarang yang hadir 20, jadinya ada satu kelompok yang berjumlah 2 orang. Kemudian untuk Bapak berikan LKPD khusus. Ya, biar bisa kalian mengerjakan. Ya, masing-masing kelompok silakan ambil. Siapa yang jadi ketuanya? Ya, Oman, Maisa. Ini sudah. Ini LKPD-nya. Sekarang tugasnya menulis soal ya. Nah, di sini jawabannya. Silakan Oke. Ya, umumkan di sini mana yang menjodohkan istilahnya ya, mana yang jawabannya ini, baca dulu ya. Mana kalau misalnya Ksatria jawabannya garis ke sini ya. Kalau Brahmana garis ke sini. Ingat satu soal ini satu garis, jangan dua nanti sini ya. Kemudian ini kamu mencari contoh candi Hindu dan candi Buddha, ini pilihannya ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan misalnya ini bisa jawabannya di sini satu. Udah paham? Ya. Silakan manfaatkan HP yang sudah kamu bawa dan bukunya ya.
Nomor 3 sekarang. Kaum pendeta, yang mana tadi ada pendeta? Ya, sisanya berarti itu ya. Yang ini sekarang. Coba cari yang bercorak Hindu candi. Yang ini namanya candi. Mana? Hubungkan ke atas garis sini. Ini. Ya. Kemudian ini apa lagi yang bercorak Hindu? Dieng. Sini. Ini jadinya ya. Jadi Brahmana, Sylvia, Indonesia agama, masyarakat mulai menganut agama Hindu atau Buddha. Identifikasi mulai Hindu Buddha pada kehidupan masyarakat Indonesia politik, munculnya konsep kekuasaan Mandala, sosial budaya, adanya sistem kasta, sastra atau bahasa, dikenalnya bahasa Sanskerta dan bahasa Pallava. Arsitektur, adanya bangunan candi, stupa, arca, dan lainnya. Sebutkan masing-masing nama candi bercorak Hindu dan Buddha serta fungsi. Candi Hindu, Candi Prambanan, Candi Prambanan, Candi Buddha, Candi Prambanan, Candi Gedong Solo. Fungsi candi dahulu sebagai tempat pemujaan agama Hindu sampai Buddha. Fungsi candi sekarang tempat edukasi sejarah. Ada pertanyaan sebelum Pak Edi? Ada. Kalau tidak, silakan nanti buat umpan baliknya dari pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan. Hal-hal yang positif ya. Silakan ketua kelas pimpin doa dan parameter. Berdiri. Berdoa mulai. Doa selesai. Matura Karama Sakti. Ya, selamat siang ya.